Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah asal mula efek dari minuman arak dan beralkohol. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Wahab bin Munabih mengatakan bahwa awal terjadinya banjir besar adalah pada bulan Rajab dan akhirnya pada akhir bulan Zulhijjah. Sedangkan Abu Masyar mengatakan bahwa antara terjadinya banjir besar di masa Nabi Nuh alaihi salam, dengan taubatnya Nabi Adam alaihi salam adalah 2240 tahun, dan antara banjir besar dan hijrahnya kenabian adalah 3774 tahun. Ada sebuah peristiwa unik yang dinukil oleh Ats-Salabi, dikisahkan setelah Nabi Nuh alaihi salam kembali menginjakan kaki di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya untuk menanam pepohonan yang ada bersamanya. Atas perintah tersebut, Nabi Nuh alaihi salam menanamnya dan yang pertama kali ditanam adalah pohon sejenis daun berbunga putih. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam bermaksud menanam pohon anggur, tetapi sang Nabi tidak menemukannya. Lalu sang Nabi bertanya kepada anaknya Sam, "Wahai anakku, dikemanakan pohon anggur?" Sam menjawab, "Saya tidak tahu ayah." Maka malaikat Jibril alaihi salam pun turun ke bumi dan berkata kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh alaihi salam, pohon anggur itu telah dicuri oleh iblis." Maka Nabi Nuh alaihi salam menemui iblis dan berkata kepada iblis, "Kembalikan pohon anggur yang telah engkau curi itu." Iblis berkata, "Aku tidak akan mengembalikannya, kecuali engkau mau berbagi denganku." Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Aku beri engkau sepertiganya." Tetapi iblis menolak penawaran sang Nabi. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam kembali menaikkan tawarannya, "Hai iblis, aku beri engkau 2/3-nya." Mendengar tawaran itu iblis pun akhirnya menerima. Syekh Kamaluddin Ad-Damiri, dalam kitabnya Hayat Al-Hayawan mengatakan, bahwa setelah iblis menanam pohon anggur di bumi, dia menyembelih seekor burung merak, dan kemudian darahnya disiram ke pohon itu. Setelah daun-daunnya tumbuh, iblis menyembelih seekor kera, dan kemudian darahnya disiram ke pohon itu. Setelah berbuah, iblis menyembelih seekor singa, kemudian darahnya disiramkan, dan setelah datangnya waktu memanen anggur, dia menyembelih seekor babi dan darahnya disiramkan ke pohon itu. Oleh karena itu, orang yang meminum arak akan terkena sifat-sifat keempat hewan tersebut. Siapapun orangnya yang pertama kali meminumnya akan berlaku sombong seperti sombongnya burung merak. Ketika berjalan dia akan menari-nari seperti monyet. Ketika mabuknya telah menjadi-jadi dia akan berperilaku jelek dan meraung-raung seperti yang dilakukan singa. Dan ketika sudah teler dengan kemabukannya, dia akan mengantuk dan berusaha tidur seperti yang dilakukan oleh babi. Itulah 4 unsur yang sampai kapanpun tidak akan hilang dari orang yang meminum arak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minuman keras itu induk dari hal-hal yang buruk. Siapa yang meminumnya maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika ia meninggal sedangkan minuman keras berada di dalam perutnya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengkonsumsi minuman keras itu seperti orang yang menyembah patung Lata dan Uzza." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Harits bin Abi Umamah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.